Negara di Afrika ini punya jam waktu sendiri. Jadi waktu aku traveling di sini, kalau di waktu internasional kita di tahun 2025, tapi di negara ini tuh tahun 2018. Selamat datang di Ethiopia. Jangan lupa subscribe dan let's go kita jalan-jalan di ibu kota Addis Ababa. Halo guys, good morning. Selamat pagi dari Addis Ababa, Ethiopia. Jadi ini hari kedua aku ada di Addis Ababa, Ethiopia, dan ini juga hari terakhir. Kalau kalian sudah nonton video sebelumnya, episode Ethiopia sebelumnya, itu aku udah explore beberapa tempat dan cobain makanan lokal, cobain kopi. Jadi kalau kalian penasaran dan ada informasi-informasi juga tentang Ethiopia yang aku udah sampein di video sebelumnya, kalian bisa tonton dulu video sebelumnya. Nah, hari ini udah pagi jam 8, lumayan dingin ya, karena Ethiopia itu tepatnya di kota Addis Ababa, ini ketinggiannya itu sekitar 2000-an meter di atas permukaan laut, jadi lumayan dingin banget. Jadi ini aku mau pergi sarapan, dan hari ini tuh bakal cari kopi dan jalan-jalan di pasar lokal pagi. Dan gak perlu banyak-banyak tempat, karena pengen nyantai aja sih pagi ini sebenarnya. Nah, buat kalian yang belum tahu Ethiopia itu ada di mana, Ethiopia itu ada di Afrika. Jadi, tepatnya di Afrika Timur, dekat sama Horn of Africa. Jadi, let's go, aku udah ready. Kita sarapan dulu. Di dekat sini ada tempat sarapan lokal gitu. Let's go. Oke, selamat pagi dari Addis Ababa, aku udah keluar. Tadi ada satu pengalaman unik di mana aku kan nanya sama resepsionisnya, jam berapa check out. Biasanya kan orang bakal bilang di hotel-hotel itu jam 11 sampai jam 12. Tapi tadi dia bilang jam 6, makanya aku shock banget. Jadi aku confirm berkali-kali sampai pakai Google Translate untuk terjemahin ke bahasa Amharic, bahasa lokal di sini. Tapi tetap aja dibilang jam 6. Nah, singkat cerita, sama-sama kayak udah miss lah dua-duanya komunikasi. Tiba-tiba dia bilang, oh ini zona waktu Ethiopia, dan aku ke flashback. Waktu itu aku pernah dengar informasi kalau Ethiopia itu punya zona waktu sendiri. Dan ternyata aku coba minjem HP dia, can I see your time here? Dan dia tunjukin HP-nya. Kalian tahu nggak, sekarang kan aku 19 Desember 2025 di Ethiopia. Jadi kayak di HP dia itu tertulisnya tuh 11 April 2018. Jadi kayak time traveling sekitar 7 tahun. Dan itu bikin aku shock. Astaga, kayak bisa instan lebih mudah 7 tahun di sini. Ya itulah zona waktu di sini ya, kayak mereka punya zona waktu sendiri. Dan menurutku ini sangat-sangat unik. Ini kayak berasa lebih muda 7 tahun. Nah, sekarang kita jalan-jalan pagi. Ya, ini ada tempat sarapan deket sini. Ini tuh areanya bukan di pusat kota banget, tapi ini dekat airport karena memang cuma transit. Tapi suasananya sini banyak orang-orang lokal juga. Mungkin kalian lihat ini panas banget, gersang, tapi ini dingin guys. Sekitar 13 derajat Celcius di sini. Dan itu tempat sarapan yang pengen kita datengin di sebelah kiri. Tapi berdebu jalanannya, kayak masuk ke mata gitu. Oh, bukan ini. Tempatnya di depan lagi dikit, namanya Zemanawi. Tapi sini tuh banyak kopi ya, toko kopi, culture kopinya kuat banget di sini. Harusnya sih depan ini ya, Zemanawi. Iya, ini rumah orang ya? Iya sih. Ini restorannya rame banget guys. Dan kayaknya cuma aku orang luar di sini. Nih, jadi kayak makan di sini semuanya orang lokal. Aku cari di internet kayak tulisannya tulisan lokal semua. Tapi rame, kayak
sarapan lokal rame gitu. Dan tadi aku tuh nggak tahu nama-namanya, tapi ada satu nama tuh Nashif namanya. Itu kayak kalau aku cari di ChatGPT, itu kayak makanan kering tradisional Ethiopia, pakai daging atau ikan, mirip dendeng, dibumbui rempah khas. Jadi biasanya tuh populer di daerah Somali, Ethiopia atau komunitas muslim gitu. Jadi aku juga pesan teh. Ini tempat sarapannya. Nanti aku tunjukin ke kalian dalamnya ya. Karena di sana tuh rame banget. Jadi kita duduk di pinggir aja di luar. Tuh kayak pelayannya tuh kayak jalan-jalan gitu. Dia sajiinnya per meja, makanan-makanannya. Tapi nggak terlalu banyak sih makanan-makanan di sini. Kayak beberapa yang terkenal aja. Gitu. Tapi di sini suasananya tuh mirip Indonesia sih. Jadi kayak banyak orang-orang lalu lalang. Kayak maksudnya populasinya juga lumayan banyak di sini. Dan ini tempat sarapan lokal juga kayak sama aja kayak kalau di Indonesia, kalau misalnya ada bule makan di warung makan lokal ya pasti diliatin terus kan. Sama kayak di sini, kayak diliatin terus, kayak gitu. Tapi kemarin aku di Somaliland, itu aku dengar cerita orang kalau jarang kan orang kayak Asia ke sana, dan biasanya dia melihat kita-kita itu dari film-film kayak gitu. Dan sekarang ketemu real person, ya kayak jarang aja orang yang ke Afrika gitu. Ini kayak menuku udah datang sih. Kayak tadi di sebelah. Pakai tuna kaleng guys. Orang liatin semua, ya udahlah. Kayak makanannya tuh kayak makanan kering gitu. Pakai kaleng. Tuna ya? Tuna. Oke. Wow. Nadif, right? Nadif. Nashif. What you call it? Nashif. Okay. Oke. Yogurt? Dicampur-campur. Thank you. Oh ya, oke. Dicampur kayaknya yogurt deh ini. Menarik ya. Semoga rasanya enak ya. Thank you. Wangi tuna banget. Ini wangi tuna banget asli, kayak makan mix bowl gitu terus dicampur sama yogurt. Orang liatin aku ngerekam kayak atraksi. Oke guys, mari kita coba dulu makanannya. Ini kayak diaduk-aduk gitu. Aku nggak tahu apa aja isinya, cuman tadi yang aku tahu ada tuna sama enak. Telur, ada tuna, banyak proteinnya. Sama ada roti timun, paprika. Di mix bowl kayak gini. Jadi kayak makan roti, kayak roti-roti pizza gitu, dicampur-campur. Enak. Aku lebih suka kayak gini.
tunanya. Sama tadi pesen teh. Yang aku suka tuh kayak ada paprikanya nih, kayak ada hint-hint pedas gitu, tapi nggak banyak dikasihnya. Tinggi protein sih. Tapi tadi campurin yogurt gini, ya kayak fermentasi apa gitu. Aku nggak nanya harga, tapi kayak nggak mungkin diketok sih harganya. Ini banyak banget sih. Tunanya dikasih sekalian banget. Sama tehnya, ini wangi banget. Kayak ada wangi cengkeh sama cinnamon dikit gitu. Cengkeh sama cinnamon sama ya? Iya. Kalau orang-orang lain tuh mejanya kayak ada roti-rotian, terus kayak ada kayak mirip shakshuka gitu lah, kayak ada tomat-tomat. Aku kurang suka. Tapi ini much better. Kalau yang kalian nonton video sebelumnya tadi malam yang daging mentah itu, wah itu porsinya banyak banget. Sampai sini ada namanya injera, itu aku kurang bisa makan karena asam banget. Aku udah kelar makan, jadi tadi habis berapa ya? Sama teh Rp50.000. Dan ini tempat makannya, depan rame banget. Tuh namanya Zemenawi. Rame banget orang lokal semua. Aku udah pesen transportasi online. Ini kita ke Sholah Market. Cuma 20.000. Let's go, kita jalan di pasar lokal. Ini namanya Sholah Market. Jadi kayak pasar-pasar lokal semua. Aku paling jalan bentar aja, belusukan. Saya pengen lihat-lihat apa aja yang dijual di sini. Ini salah satunya pernak-pernik sih, pengen banget beli di dalam. Kalau misalnya ada ya. Kayak ada segmen-segmennya gitu. Cari apa ya? Ini banyak sepatu guys. Mungkin ini kayak dari China semua barangnya. Kebanyakan di sini tuh jualan-jualan baju-baju gini. Kayak baju-baju sih banyak. Mana pernak-pernik ya. Pasarnya lumayan gede nih, satu jalan. Aku lumayan gak nyaman karena barusan tuh kayak ditarik-tarik tanganku sama orang di sini. Terus dia kayak pelototin, terus dia bilang be careful katanya. Jadi yaudah kita jalan-jalan di pinggir jalan raya aja. Kayaknya juga nggak ada pernak-pernik di sini. Tapi sini bunganya cantik banget sih di depan. Kita coba ke bawah ya. Kita lihat bareng-bareng. Tapi bunganya ini bagus banget, warna ungu. Nggak ada guys dia. Kayak oleh-olehnya bukan di sini, tempat lain kayaknya. I'm good. Banyak yang jualan-jualan sepatu aja di sini. Di sini tuh kebanyakan kalau di pasar sini tuh siapin duit cash karena mereka nggak ada kayak pembayaran kartu, tapi ada kayak transfer QR gitu.
Suasana jalanan yang ku salvok itu pohon-pohon yang bunga warna ungu ini cakep banget. Ini ada toko-toko bukan pernak-pernik ya, toko-toko kayak kelontong gitu. Tapi ini banyak gedung-gedung tinggi kok di sini, ramai guys. Oke, kalau gitu kita langsung aja jalan ke coffee shop ya, biar kita tenang dikit karena memang nyantai hari ini. Ya pasar lokalnya cuma belusukan tadi jalan doang. Setiap store itu pasti bilang nihau dan lain-lain. Tapi it's okay, maksudnya kayak nyapa dan suruh masuk ke tokonya. Tapi aku nggak nyaman aja waktu tangan aku ditarik tadi. Let's go kita ngopi. Jadi kalau kalian suka kopi ya, di Ethiopia itu asal mulanya dari kopi Arabica dan kopinya itu enak-enak. Jadi kalau kalian sampai di sini, usahain tiap hari kalian masukin kopi dan kalian cobain kopi original di sini kayak kopi Arabica. Dan sekarang aku udah cari kemarin tuh satu coffee shop yang lumayan enak, kayak ratingnya tuh bagus dan orang-orang bilang kopi-kopinya tuh enak-enak semua. Oke, jadi kita udah naik taksi, kita jalan ke tempat kopinya di depan. Kita cobain kopi apa ya? Tuh, ETT Coffee udah di depan. Wow. Oke, jadi kita udah mampir di cafe namanya ETT dan ini rame orang lokal dan aku pesan tadi macchiato. Tanya yang rekomendasi di sini, sebenarnya ada rekomendasi lain kayak Somali Coffee gitu. Thank you. Ya, kopinya udah datang. Ya, akhirnya kita ngopi lagi guys. Macchiato. Pokoknya kalau di sini kalian harus setiap hari ke kafe. Bagus banget kafe-kafenya, kopinya enak-enak. Oke, jadi bentar lagi kita mau ke bandara. Jadi ini adalah tempat terakhir yang pesen tiramisu guys. Kayak kelihatan menarik tadi sama kopi. Cicip kopinya dulu kali ya. Dia kayak smooth, blend kopi sama susunya tuh enak banget. Suatu saat aku pasti balik lagi sih, transit dan cobain kopi-kopinya aja. Aku nggak tahu nih berapa harganya, cuman kayak beli-beli aja. Oke. Terlalu banyak krimnya. Biasanya tiramisu tuh pakai espresso, tapi ini espressonya nggak ada rasa. Aku lebih suka kopinya sih. Udah ngopi belum? Tapi biasanya murah-murah. Kemarin aku ngopi-ngopi tuh paling cuma 20.000, 30.000 segelas. Dan kalian lihat ambience Natalnya berasa banget. Tahun ini aku nggak ada kesempatan buat ke Christmas market di Eropa karena aku ada family trip sama keluarga jalan-jalan. Tapi aku suka banget suasana Natal. Dan semoga tahun depan bisa kesempatan buat ke Christmas market. Ya, aku udah nongkrong lumayan lama di sini. Thank you for watching buat episode ini. Dan aku harap kalian tahu gambaran tentang Afrika. Ternyata nggak cuma negara-negara miskin aja, tapi kayak banyak negara-negara juga kayak kota-kota yang lumayan modern ya.
Thank you for watching ya, sampai jumpa lagi di seri selanjutnya. Bye-bye.